walabanul ma'kuli wal bashari walau zakaran saghiran wa mayyitan, itu ya. Wa in fahatuhu in ukhidat minhu ba'da dhanbihi wa lam yat'am ghayra labanin walau najisan. Panjang khabarnya. Wa mutarashihu kulli hayawanin tahirin ka'arakin wa lu'abin wa balghamin illa al-mutayaqqana khurujuhu minal mahdath wa ma'u qurhin wa nafatin lam yataghayyar wal baidu walau min mayyitin min mayyitatin in kanat mutasalliban wa bizru dudil qazzi wal misku wa ba'ratuhu munfasilatu fi hayatihi aw ba'da zakatihi wazzalal la ma fihi min sya'ri sinawril barri na'am yufa'al qalilihi urban wal ambaru wa huwa nabatun bahriyun wa in sala'ahu hutun ma lam yastahil fataharatun fatahiratun. Walabanul ma'kuli, dan susu hewan yang dimakan dagingnya. Itu jawabnya fatahiratun, suci ya. Jadi kalau ada susu binatang yang dimakan dagingnya itu suci ya. Kebo, kambing, sapi, onta itu kan dimakan semua tuh dagingnya, maka dia susunya suci. Kalau yang tidak dimakan dagingnya berarti kan kucing susunya, kucing dimakan nggak? Berarti susunya. Manusia dimakan nggak? Susunya? Suci. Wal bashari, dan manusia. Nah, itu ada manusia tuh. Berarti manusia walaupun nggak dimakan, tapi susunya suci. Kalau itu caranya udah ribet. Kalau susunya najis, udah ribet juga. Walau zakaran, walaupun laki-laki. Kali laki-laki ada RDT. Saghiran, masih kecil. Orang kan yang ada susunya yang udah dewasa, masih kecil. Mayyitan, walaupun dia itu sudah meninggal. Ibu meninggal, air tetenya bagaimana? Itu suci masih. Walaupun ibu-ibu itu udah meninggal, itu buat manusia. Tapi kalau binatang ya najis. Kebo mati, ada susunya diambil, atau sapi mati, susunya biar najis kali itu. Kecuali manusia. Walaupun orangnya mati, air susunya tetap masih keluar. Dia bawa alam. Ya kalau disedot nggak keluar kan? Wa infahatuhu, infahah itu labanun fi jawfi nahwi saklatin fi jildatin. Kalau di bawah itu katakan kita pilih susu yang ada di dalam perut seumpama anak kambing, adanya di satu kulit. Jadi susu yang dimakan sama anak kambing yang ada di dalam perutnya, kan dia ada lambungnya, ada babatnya, itu katanya termasuk suci susunya yang ada di dalam babat. Kalau kita potong tuh kambingnya masih kecil, kemudian di dalam babatnya ada susu yang dia belum makan apa-apa, itu nggak usah dibersihin, buang-buang aja itu langsung direbus, nggak pakai dicuci lagi, itu boleh. Lantaran susunya itu suci. Paham ya? Ya dicuci boleh, nggak dicuci boleh gitu maksudnya. Karena susu yang ada di babat anak kambing itu hukumnya suci. Tapi ada catatan, in ukhida, jika diambil ya susu itu minhu, dari hewan yang dimakan dagingnya, bukan yang nggak dimakan. Dari binatang yang dimakan dagingnya ba'da dzabhihi, setelah disembelih hewan itu. Jadi
hewan yang belum makan apa-apa itu, yang masih kecil. Nah itu dipotong, dalam babatnya itu ada susu bekas dia netek sama emaknya. Itu susunya suci. Boleh langsung dimasak. Susu-susunya sekalian ya. Jadi nggak bermodal lagi. Ya, dibikin nasi kebuli. Walam yat'am ghayra labanin, dan belum makan si anak kambing itu yang dimakan dagingnya. Ghayra labanin, selain daripada susu. Jadi dia belum makan apa-apa kecuali susu dari induk itu suci. Boleh langsung dimakan, dimasak. Walau najisan, walaupun susu yang diminum sama anak kambing itu najis. Anak kambing lahir netek sama sama kucing, paham gitu ya? Netek sama kucing. Itu kan kucing, katanya tadi kalau binatang itu tidak dimakan dagingnya, susunya najis. Nah ini anak kambing netek sama kucing, berarti kan susu yang masuk ke dalam perutnya najis. Walaupun itu susu yang dihisap sama anak kambing itu najis, berarti dalam perut dia berubah dengan sendirinya jadi suci. Paham dia? Enggak mesti susu yang dari emaknya, enggak mesti. Baik dia itu netek sama kucing, atau memang dikasih minum susu sama tuannya, sama yang punya, itu tetap suci. Walaupun susu yang diminum itu kan susu juga kan memang itu sebetulnya ada perubahan. Mimbaini fardin wadamin labanan sa'ilan lisyaribin, kan di Quran begitu ya. Dari tai dan darah itu jadi susu. Tai najis kan? Najis. Darah najis. Dirubah sama Allah jadi susu yang bermanfaat. Nah itu kan Allah yang merubah. Nah itu dia minum tadi susu yang najis, yaitu berubah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Wa mutarashihu kulli hayawanin tahirin, dan sesuatu yang menetes, sesuatu yang mengalir, kulli hayawanin tahirin, dari tiap-tiap hewan yang suci. Yang penting dia suci. Paham tidak? Mau dimakan dagingnya, mau nggak dimakan dagingnya, kalau dia itu suci, sesuatu yang mengalir dari binatang yang suci itu ka'arakin, seperti keringat, walu'abin, seperti ilar, wabalghamin, dan lenderannya, illal mutayaqana, kecuali sesuatu yang diyakini apa furujuhu, keluarnya sesuatu itu minal ma'dati, dari perut misalnya, dari lambungnya. Jadi itu termasuk suci, sesuatu yang netes dari tubuh hewan yang suci. Tikus najis apa enggak? Ya kalau nyemplung di got. Kalau dia nggak nyemplung di got, suci kan tikus? Suci. Yang binatang yang najis itu kalau dia itu anjing dan turun-turunannya. Tikus najis enggak? Enggak. Bukan berarti dia udah halal dimakan. Kucing halal nggak dimakan? Haram kan? Najis apa suci? Suci. Jadi belum tentu sesuatu yang haram dimakan itu najis. Paham itu ya? Nah itu keringatnya kucing, tikus itu enggak najis. Cairannya, lendirannya enggak najis. Apakah di situ dibilang ilernya kagak najis, kecuali yang udah jelas-jelas yang keluar dari lambungnya itu najis. Walaupun dari binatang yang suci, walaupun binatang yang dimakan dagingnya. Itu kayak jurroh. Jurroh itu makanan yang udah dipapak, ditelan sama tuh kebo, kemudian dipapak untuk yang kedua kali, itu najis. Lantaran makanan itu dalam rumput udah ditelan tuh kebo. Ntar dikeluarin lagi, digayamin lagi dia tuh, ditilik apa, ditipak pohon gitu ya.
Nah itu makanan yang udah sampai perut dikeluarin lagi, dikunyah lagi, itu najis. Karena udah sampai perut besar. Kalau udah yakin itu sesuatu itu keluar dari lambungnya, itu baru najis. Kalau baru ilernya aja enggak. Iler kebo, iler kucing, iler enggak. Kalau tidak diyakini sesuatu itu, cairan itu, ilernya itu keluarnya dari lambung. Paham sih maksudnya? Jangankan binatang, kita harus keluarnya dari lambung, najis kan? Kecuali orang yang sudah nggak bisa menghindar dari itu. Kucing kita digigit apa kucing piaraan ada iler tuh digigit, nggak najis. Andai kata kita sembahyang langsung, kecuali kalau ilernya itu keluar dari lambungnya kucing dan yakin keluarnya. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa. Wa ma'u qurhin, dan air apa namanya luka. Kalau kita kena luka, besrut atau apa, kadang-kadang ada air itu suci juga itu. Andai kata kita sembahyang itu keluar lukanya itu ada cairan putih itu nggak apa-apa. Wa nafatin, dan air melepuh, terseduh air panas itu kan melembung ya. Air kita kan ada, andai kata dia pecah itu suci. Atau kita habis kerja, kalau di kitab di sini dikatakan apa warna apa? Ia bitawlid baturun takhruju fil yadi min athar al-amali, sesuatu ya bisul apa namanya melembung yang keluar dari tangan dengan bekas kerja. Orang kalau kerja itu kan ya, apa sih melembung, kapalan, mau gesek-gesek, dalamnya ada air ada. Ya. Itu airnya suci. Andai kata kita sembahyang, mau sembahyang itu pecah. Nah itu air yang di dalam antuannya itu hukumnya suci, nggak perlu cuci tangan. Atau air tersebut. Kalau dia udah berubah, tapi kalau udah berubah campur udah kayak darah ya najis kalau begitu. Ini kalau belum berubah, baik gaungnya itu kalau itu kan kita keseduh air panas, kita suntik, kita cium ada baunya nggak? Enggak. Tapi kalau udah kelamaan di bau darah ya najis kalau begitu. Beda kalau sudah berubah. Nah itu ada lam yataghayyar, yang belum berubah. Kalau dia berubah warna, berubah rasa, berubah bau, nah itu najis sekali. Orang kalau kerja ini tangannya pada kapal kan mulanya makanya Muhammad Zayani itu ada orang yang kerja tangannya kasar. Itu kalau salaman mau Muhammad Zayani jadinya dipegang. Saya kalau salaman mau alim selalu salaman dipegang tangan saya, didoain mudah-mudahan ente berkah, kerja ente bagus, rezeki ente gampang. Sebab ini tangannya kasar orang susah gitu. Paham itu ya? Didoain ngomongnya. Kalau kita kan buset itu, ya, tangan kita kayak kena ampas. Enggak buru-buru kita mau lepas lah. Tapi malam didoain. Berkali-kali saya apa namanya disalamin ngomong aja itu. Iya bagi. Kalau kita kan manusia banyak, isinya banyak kotoran. Kalau kuping keluarnya dongeng. Kalau hidung keluarnya ingus. Kalau mulut keluarnya ya. Kalau di bawah jangan sebutin lah ya. Itu bagaimana tuh kalau ingus? Najis enggak? Jadi begini, yang dikatakan najis. Kita ini pilot gitu kan. Ya. Yang dikatakan najis, kullu mustaqbarin yang na'u sihhata sholat. Yang duluan gitu. Sesuatu yang menjijikan, yang bisa menjadikan sholat kita nggak sah. Jadi kalau kullu mustaqbarin doang, setiap sesuatu yang menjijikan itu belum tentu najis. Mani jijik nggak? Jijik, najis nggak? Kagak, kalau mani najis kita najis dong. Ingus, jijik nggak? Jijik. Ludah, tapi nggak najis itu. Iya. Paham itu ya? Jadi nggak semua sesuatu yang menjijikan itu najis. Jadi makanya dikasih tahu kita babun najasati,
inilah bab-bab yang menjelaskan barang-barang yang najis apa aja, nah kayak gitu bilangin gitu. Yang kagak ada di sini berarti itu suci. Paham itu ya? Ya berarti ingus, reak, jahat, iler, suci. Kalau keluar kencing sedikit juga. Bagaimana? Kalau kencing ya. Walaupun sepeda gitu. Ya kalau bangkis hosh trot. Toiletnya bermasalah. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Wal baydu dan telur. Walau min mayyitatin, walaupun dari hewan yang sudah mati. Telur, ayam mati, atau begitu di mobil keluar telurnya, kalau suci boleh dimakan. Paham dia? Ya? Karena dia terpisah. Paham dia? Kan dia nggak nyambung kalau telur. Ya. In kana mutasalliban, kalau ada telur itu keras, udah tempurungnya keras tuh. Tapi kalau dia lembek, dipegang begitu, lunak, najis dia berarti. Kalau dia keras, suci. Kalau lembek, najis. Kan ada tuh di dalam ayam itu ada yang kayak telur puyuh, yang kecil. Lembek kan itu, itu najis kali itu. Kalau yang udah ada tempurungnya, yang keras itu suci, boleh dimakan. Walaupun ayamnya mati. Wa badrudu dil qazi, dan telur ulet sutra suci juga. Pokoknya kalau ulet telur itu suci, walaupun telur apa namanya, telur ular boleh dimakan. Telur penyu, telur ular itu telur kutu enggak ada. Kalau telur cicak, pokoknya kalau telur boleh aja dimakan, suci. Iya, punya walau ada kalau doyan gitu. Wal misku, dan misik. Nah, misik itu juga suci. Nah ini pas melihat di syarah apa namanya termas itu, saya takut termas baru dibilangin. Ternyata dari dulu kita apa namanya kita nanya ke kiai. Kiai itu kalau misik adanya di mana? Sama kiai Kamal bilang itu dia adanya di kulit, kayak bisul. Kalau dia kekosong, ntar dia jatuh. Itu misik. Itu suci. Misiknya. Nah itu kalau semak termas, dia adanya dekat pusarnya, pusar apa namanya, pusar rusak. Itu suci misik. Wa fa'ratuhul munfasilatu, dan kantong misik yang terpisah fi hayatihi, pada waktu hidupnya binatang itu rusak. Kalau dia misiknya jatuh, lepas dari tubuhnya waktu dia hidup, suci. Kalau mati, naik. Kalau dia udah bangkai, terus ada misiknya, kita ambil misiknya, kita keset, itu najis. Dia ikut seperti hukum bangkai binatang. Kan rusak nih, tabrak mobil, mati. Kan ada misiknya, diambil tuh misiknya, najis itu karena udah mati. Kalau diambil dia masih hidup, tadi yang dia kekosot jatuh, nah itu suci. Kalau masih hidup, atau ba'da zakatihi, atau setelah disembelihnya rusak itu, atau dipotong. Kalau dia dipotong, misiknya diambil, suci. Wazzabadu, zabat itu ada yang bilang susu hewan laut, kata saya Mahfuz Termas itu ada satu syakah. Susu hewan laut baunya seperti misik, warnanya putih, dan dia itu binatang itu ada bulunya suci kan? Sebab dikatakan susu hewan laut, termasuk ikan, kayak ikan. Nah itu bulunya suci, ya. Dia itu katanya bentuknya sama seperti apa namanya, warnanya seperti warna susu putih, baunya wangi. Tapi kalau di sini zabat huwa thibun yustafradu minas sinawril barri,
sesuatu yang wangi yang dikeluarkan dari, kalau saya lihat di kamus itu sinawar itu kayak kucing apa namanya, kucing hutan. Dia itu ada sesuatu yang bau luwak mungkin kali ya. Iya. Kan luwak ada wanginya. Jadi katanya tibun yustafradu binas sinawril bardi. Ya, sesuatu yang wangi yang dikeluarkan dari kucing, kayak kucing hutan gitu. Kalau kita ada tetangga sekarang luwak kali ya. Kalau di HP kita tulis, kita pakai ketikan Arab, kita anuin yang keluar kucing gambar ya. Sekarang kalau kita cari kamus gitu, kita tulisnya di HP pakai anuan Arab. Ini gambar apaan sih? Kita keluar meong, kita lihat tulisannya di situ kucing hutan gitu. Ya cuma kalau kucing hutan nggak tahu wangi apa enggak, tapi yang kita tahu yang wangi itu kan kayak bau pandan gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Wa huwa rashhun yajtami'u tahta dhanabiha 'alal makhraj. Dia itu keringat yang kumpul di bawah buntutnya, 'alal makhraj, dekat tempat keluarnya cairan itu. Jadi katanya dia adanya di dekat buntutnya, ada tempat itu cairan itu kumpul. Nggak tahu kalau luwak ada di mana dia baunya itu nggak tahu. Kalau dia liwat pokoknya nggak tahu itu kencingnya, nggak tahu itu keringatnya, tapi kan dia bau pandan. Pokoknya begitu itu. Kalau mungkin guru jauh orang tua dia tahu ya. Kalau kita kan anak berupa ya. Kita nggak tahu, kita andalan kita kamus doang. Lama fihi min sya'ri sinawril barriyi, bukan sesuatu yang ada pada sesuatu itu min sya'ri sinawril barriyi, daripada bulunya kucing apa namanya darat, kucing hutan. Nah itu kalau dikata bulunya enggak, bulunya tetap ya kalau terpisah itu najis. Tapi cairan itu dikatakan suci, yang wangi tadi itu. Naam, akan tetapi yu'fa'an qalilihi urfan, dimaafkan dari sedikitnya rambut itu secara uruf. Kayak kucing juga Pak, kucing kan nggak dimakan dagingnya. Sesuatu yang terpisah dari kucing itu bisa jadi najis. Bulu kucing najis. Kalau dia duduk di tempat kita, dia rebah-rebah kucing, kita mau sembahyang, di sini banyak bulu kucing, najis itu, lebat bulu. Kecuali kalau sedih. Lah sama itu yang model begitu. Kalau bulunya naik, tapi cairan yang wangi itu suci. Wal ambaru, dan ambar suci juga. Wa huwa yang dikata ambar nabatun bahriyun, tumbuhan yang ada di laut. Jadi tumbuhan laut. Wa ini betara'ahu, sekalipun menelan akan tumbuhan laut itu hutun oleh ikan, malam yastahil, selagi belum berubah. Jadi tumbuhan laut itu suci. Bagaimana kalau udah dimakan ikan? Nah, begitu dimakan ikan, dia belum berubah, masih dalam bentuk aslinya, itu suci juga walaupun belum dimakan. Beda kalau sudah berubah, udah diproses dalam perut, namanya tai ikan, najis kalau begitu. Kalau dia belum berubah, itu suci. Nah itu jawab apa khabarnya semua itu tuh fadhahiratun, semuanya itu suci. Dalilnya manalin nususis sahihati, karena ada nas-nas yang sahih. Itu semuanya tuh nas-nas yang sahih fi aktsariha, pada kebanyakan sesuatu itu yang disebutkan, seperti bisik, susu, mani, keringat, itu memang ada nasnya yang jelas. Wa qiyasan fi baqiha, dan dengan kias pada selainnya, lenderan, iler, segala macam dulu itu lewat kias. Walau tahaqqaqa, dan jika menjadi nyata khuruju rutubatil fardi,
keluar cairan kemaluan itu mimba ini dari bagian dalam kemaluan. Kan kemarin begini, kalau cairan itu keluar dari tempat yang wajib dibasuh ketika cebok, suci, keringat itu. Kalau cairan itu keluar dari tempat yang terjangkau dengan zakar laki-laki, itu berbeda pendapat. Imam Rafi'i bilang najis, kalau Imam Nawawi bilang suci. Paham gak sih? Jangan tanda-tanda seperti itu, Pak. Tapi kalau yang udah di belakang itu, ketika zakar kita nggak sampai tempat itu dan cairan keluarnya dari tempat yang nggak kena zakar kita, itu najis. Paham ya? Berarti kan di tempat yang dicebokin suci, yang wajib disentuh. Tempat yang disentuh sama zakar kita ketika kita melakukan hubungan suami istri, gua pendapat. Ada yang bilang suci, ada yang bilang najis. Lebih jauh lagi, najis. Kanat najisatan, maka ada cairan itu najis. Kalau dari dalam yang tidak tersentuh sama zakar kita, najis. Wa innama lam yatanajjas zakarul mujami'i, dan hanya saja tidak menjadi mutanajis zakarul mujami'i oleh zakarnya orang yang melakukan jima. Idza wati'a, apabila menjima'iyah man akan perempuan istanjat yang cebok dia bimain dengan air, au hajarin atau dengan batu. Jadi jadinya kalau kita melakukan hubungan suami istri, itu kemaluan kita, zakar kita nggak najis, walaupun dia perempuan itu cebok pakai batu atau pakai tisu, apalagi pakai air, nggak ada jadi najis. Walam yatahaqqaq, dan tidak tampak isabatul bauli, mengenai oleh kencing lidzakari kepada zakar, wala libadqalihi, dan tidak mengenai juga kencing itu kepada tempat masuknya zakar, kecuali kalau udah nyata dia kencingnya itu nggak bersih, kemudian mentok zakar kita, ya najis kalau begitu, karena udah nyata-nyata kencingnya itu kena zakar, najis zakar kita kalau begitu. Atau itu kencing ngelocor ke tempat masuknya zakar, nyata-nyata memang begitu, ya najis juga kalau begitu, karena udah nyata itu adalah air kencing. Ya dua-duanya. Ketika dia nyentuh zakarnya itu, menyentuh kencing itu, ya kita mesti cuci zakar kita. Ya perempuan bagaimana, ya mesti cebok, karena dia ada air kan, dan nggak boleh dia melakukan hubungan suami istri cebok dulu. Laki mesti cuci dah. Li'adami tahaqquqi wurudiha minal batini, karena tidak ada kenyataan wurudiha keluarnya cairan itu minal batini dari dalam, karena nggak nyata keluar itu dari dalam, dia keluarnya dari kencing, atau kalau dia itu keluarnya dari bagian di luar yang mesti dicebokin, kalau dia itu bukan air kencing ya sudah, kecuali udah nyata-nyata kencing. Kalau ada cairan di kemaluan perempuan, dia ada di bagian luarnya, kalau dia nggak nyata-nyata keluar dari dalam atau bukan air kencing, ya itu suci, dianggap kering. Wa yajuzu aklu baiti ghairil ma'kuli, dan boleh memakan telur binatang yang tidak dimakan dagingnya. Ular dimakan nggak? Telurnya boleh dimakan. Penyu, biawak, buaya, cicak, makannya kalau doyan. Kali ketemu anuan, ketemu apa namanya, ketemu telur cicak. Hai tula darara fihi, sekira tidak ada bahaya sama sekali fihi pada telur itu. Kalau tidak bahaya, kalau jadi bahaya ya nggak boleh. Nggak ada yang orang punya kira-kira makan
Biasanya kan kita makan telur ayam, tapi ada yang makan telur anuan nggak, telur ular. Kalau misalnya dibilang enggak apa nggak bahaya, ya makan. Halal itu boleh. Agak sedikit madhab yang al-jorokin ini. Wal juz'ul munfasilu, dan bagian tubuh yang terpisah minal hayawani, daripada hewan-hewan, itu kamaitatihi, seperti bangkainya, toharatan, baik dari segi sucinya, wa najasatan, dan dari segi najisnya. Bagaimana bagian tubuh binatang yang terpisah di waktu hidup? Lihat bangkainya. Ketika bangkainya najis, dia najis. Paham itu ya? Ketika dia najis, maka bangkainya, ketika bangkainya najis, maka dia najis. Seperti buntut kebo putus. Paham itu ya? Buntut kebo putus. Kebo ketika dia najis, ketika dia mati najis kan? Najis. Paham ya? Tahu anuannya, buntutnya gencet pintu putus, gak jangan disok. Karena apa? Bangkainya najis. Anggota tubuh yang terpisah dari kebo itu najis juga. Kecuali yang suci, ikan. Paham itu ya? Ikan itu kalau bangkainya suci apa najis? Suci. Kita ngobor, dibacok tuh gabus, separuh ketinggalan, separuh pergi. Ya nggak apa-apa, dia udah pecahkannya. Jadi kata itu bangkai, sebab bangkainya ikan suci. Nggak boleh dimakan kalau makan itu. Nah kalau giliran anuan, giliran ayam begitu ditakol, pahanya jatuh. Nah nggak boleh disate begitu. Itu berarti kan? Itu bisa kan? Bisa. Fayadunah bil adami wa masyimatu ta'iratun wallahu a'lam bishawab.